Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak para Presiden dari Kementerian Agama, Bapak-bapak, para pimpinan OSIS, yang berbahagia, anak-anak sekalian, yang berbahagia. Mengawali kondisinya saya di sini bagi saya untuk sama-sama mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, yaitu di Kompleks Nurul Iman Dasa Makam, kita bisa duduk bersama dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pagi kita hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillah wa syukurillah, karena kita masih diberikan salah satu nikmat yang wajib hukumnya kita bersyukur, yaitu salah satunya adalah nikmat kesehatan nasional. Yang kedua kalinya berselawat beserta salam yang kita rasulkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah merupakan salah satu hal yang membuat kita Rasulullah adalah bangga atau keinginan bagi kita setelah umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu cara kita menunjukkan kita kepada baginda Rasulullah yang kita jadikan sebagai pedoman dan panutan dalam hidup dan kehidupan, yaitu melaksanakan sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita semua. Anak-anak sekalian, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, terutama mungkin untuk kelas 3, ya, yang mana pelaksanaan ujian Anda sudah tahu waktu tinggal begitu hari. Berarti kalian akan menghadapi sebuah ujian yang disebut dengan ujian madrasah. Ya, dan itu sudah pasti akan Anda laksanakan dengan satu harapan, mudah-mudahan dengan segala persiapan bekal yang Anda sekarang persiapkan, kalian mampu untuk melaksanakan ujian itu dengan baik. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua kalinya, ya, bahwa untuk nanti sekitar jam 10, khusus untuk kelas 12 aliyah, ya, kelas 12 aliyah, ada sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, ya, dari Institut Agama Islam Sunatul Moyo, ya, untuk kelas 12 aliyah. Kemarin suratnya yang semestinya saya kasih dia jadwal jam 9, namun karena dia hari ini pagi ini dia ada di kantor Majelis, makanya pulang dari sana dia akan pindah sekitar jam 10. Oleh sebab itu lewat kesempatan ini saya umumkan kepada kalian, terutama yang kelas 12 aliyah, ya, jangan sampai Anda pulang sebelum kalian ikuti sosialisasi itu. Siapa tahu nanti kamu ada yang berminat masuk di sana. Ya. Anak-anak sekalian, bahwa yang namanya kita hidup ini, ya, yang namanya kita hidup, yang salah satu kalian akan menghadapi ujian. Ujian berarti itu membutuhkan sebuah perjuangan. Ya. Jadi searah ujian itu salah satu tangga sebuah satu proses dalam rangka untuk bisa meraih sesuatu yang lebih tinggi. Ya, kalian sekarang aliyah akan menghadapi ujian madrasah, berarti secara otomatis kita akan mendapatkan ijazah, yang mana ijazah itu kamu dapatkan bila mana kamu sudah melewati sebuah proses yang disebut dengan ujian. Demikian juga kita ini hidup, ya. Hidup ini di muka bumi ini tidak gampang, ya. Lebih-lebih nanti tatkala Anda sudah berusia 30-40 setelah bangun rumah tangga, ya. Itu tidak gampang, maka butuhlah persiapan bekal dalam rangka untuk menyongsong hidup yang begitu beratnya. Jangan kamu berpikir bahwa apabila nanti saya sudah menikah, saya akan bahagia terus.
semakin banyak tanggung jawab, semakin besar beban hidup ini. Ya. Tidak seindah yang sekarang ini, begitu kamu butuh sesuatu, kamu hanya minta dan minta. Ya. Tapi tatkala nanti kamu sudah berani lepas dari orang tua, membentuk dalam sebuah keluarga, kamu akan mempunyai satu tanggung jawab dari istri nanti. Ya. Apalagi punya anak lagi, bertambah lagi tanggung jawabmu. Ya. Makanya kadang-kadang kita butuhkan kesiapan mental dalam rangka untuk mengarungi hidup yang itu berat. Ya. Tapi tatkala kita menghadapi hidup yang memang kita tidak pernah lepas, yang namanya hidup itu tidak lepas dari sedang dan usaha. Ya. Ibarat dua mata logam. Ya. Yang namanya manusia ini dalam hidup ini Allah akan selalu menguji dengan awal pun bagaimanapun adanya, bagaimanapun kayanya, wajib hukumnya Allah akan memberikan ujian. Apalagi kita yang memang miskin, ya, yang semua itu pasti kita akan rasakan bagaimana pahitnya hidup, bagaimana sulitnya menjalani hidup ini. Ya. Tapi itu kita harus sabar. Ini yang diajarkan oleh agama. Ya. Dalam mengarungi hidup ini, kita tidak akan pernah lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan disinilah Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi apabila kita mampu untuk mengatasinya. Yang terpenting adalah hukumnya wajib yang namanya ujian, namun yang perlu adalah bagaimana kita mengatasi ujian. Itu yang jadi PR kita, sejauh mana kita mampu menghadapi ujian. Oleh sebab itu, kita diajarkan bahwa jadikanlah sholat yang kamu kerjakan seperti sekarang ini. Salah satu fadilah sholat juga adalah apabila Anda sering melakukan 60 tawaduk kepada Allah, yaitu akan Allah mempermudah jalannya bagi Anda. Ya, ia pun dengan alim, dengan soleh, ya. Jadi emak tukul berusaha, jadi emak tukul mencari nafkah, dia tidak pernah lepas dari sholat duha. Karena salah satu fadilah sholat duha itu adalah mempermudah lancarnya rezeki yang kita dapat. Ya. Itu sebabnya jadikanlah sholatmu, jadikanlah sabarmu sebagai penolong bagimu. Dan apabila kita sudah berusaha untuk melaksanakan, berusaha untuk menjalani segala ujian yang kita Allah berikan kepada kita, dan kita yakin bahwa itu Allah akan mengangkat kita setelah kita mampu untuk melewatinya, jadikanlah sholat sabar dan sholat jadi penolong. Wasta'inu wasabri wassalam. Jadikanlah sabar dan sholatmu itu adalah penolong dalam hidupmu. Pasti Allah akan memberikan kita jalan keluarnya, anak sekalian. Oleh sebab itu, jangan lupa ikhtiar dan doa. Kota ini disabri wassalam. Sesungguhnya sabar dan sholat itu adalah penolong bagimu. Dan Allah akan pasti menolong kita mana kita tidak minta kepada Allah. Bukankah Allah maha segala-galanya, ya, maha pengampun, maha penolong dan maha segala-galanya. Oleh sebab itu, mari kita sandarkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Kenapa? Bukankah sholat itu adalah hal yang utama yang Allah akan hisab dalam yaumil akhir? Ya. Segala bentuk ibadah, segala bentuk perbuatan yang memang dianjurkan oleh Allah kepada kita semua, namun yang utama yang akan dilihat, sholatnya bagaimana sempurna. Kalau sholatnya baik, sholatnya khusyuk, yakin yang lain juga akan baik. Tapi manakala sholatmu sudah tidak beres, sholat kita tidak beres, berarti perlu dipertanyakan amal ibadah yang lain. Ya. Oleh sebab itu kami tidak bisa tak bosan-bosannya mengimbau, mari kita belajar, selalu kita belajar. Ya. Mudah-mudahan jamaah dengan sholat yang kita laksanakan, mudah-mudahan jamaah dengan pegawai sembahyang kita yang mudah-mudahan itu akan membuka pintu ampunan Allah kepada kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik. Ya, kakak lalu jati usia dan yang menghadapi usia jati lalu proses juga harus tidak terbeban umpamanya. Maka segeralah ambil air wudhu, sholat, minta ketenangan kepada Allah. Ya. Tatkala kita diberikan ujian apapun bentuknya, mari kita menerima dengan penuh kesabaran. Ya, sabar, ikhlas itu yang utama. Dan istiqomah, ya. Jadi usaha itu istiqomah. Terus jangan pernah kita berputus asa akan kemurahan Allah. Ya, yakin Allah akan membantu kita. Oleh sebab itu, ya, mari, ya, kata ia Musa ini pada kelima ini pada Zohor, kira pada sembahyang. Sekarang mudah-mudahan, sekarang banget, ya. Barang-barang mudah-mudahan seperti yang bisa bicara dengan Rasulullah itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mudah-mudahan dengan sekira pada gawe Allah akan memudahkan segala urusan kita ini. Lalu arah saya tak mati ini kita atau lain-lain. Dan inilah beratnya beban mental seorang guru anak sekalian. Tatkala kamu nanti duduk berdiri di depan anak-anakmu, namun nanti masih menjadi siswa. Lemak kamu dari mahasiswa, lemak yang dari guru. Tidak gampang seorang guru menjadi guru. Ya. Tidak hanya sekedar masuk di kelas menyampaikan materi, setelah itu lepas, bukan itu seorang guru. Tapi dia punya tanggung jawab sepenuhnya terhadap bagaimana aplikasi ilmu yang kita kasih kepada anak-anak kita. Kita ajarkan tentang sholat misalnya, tapi bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya. Sampai di sana tanggung jawab seorang guru. Dia harus seorang guru dia karena harus berdoa sabar, teman. Ya, harus sabar, lalu istiqomah terus. Ya, ini tidak pagi sekali, yang kadang enggak, ini tidak baru. Jadi tetap kita mengajar. Ya, kita mengajar terus karena ada batas tanggung jawab kita sama Muslim. Mengajak untuk melakukan kebaikan itu tidak ada batasnya. Masalah yang mati APBN sejak urusannya saya boleh wajar takdir budaya. Sekira pada sembahyang, beredak kepada mati, edak kepada milik, itu tidak di luar tanggung jawab kamu. Dedek tidak dalam khusus Allah Taala dan apa? Alumni Nurul Iman tidak pernah sholat gara-gara dunia tidak pernah mengajar. Dekawe apa nama lelaki gara-gara kabupaten Dekawe juga ada. Kapuah kita berarti lepas tanggung jawab sudah. Ya. Kewajiban kita mengajak kepada hal-hal yang baik. Ya. Dibalas dedek pada gawat macam-macam. Ya. Waktasimu bihamdillah hijabida wala tafarrah. Ya. Kita disuruh untuk saling mengajak dalam hal-hal yang baik. Ya. Jadi pada gawe ngenem mana, ngenem apa, ngenem yang memabuk kita. Ya. Segala bentuk minuman yang merusak akal itu namanya minuman keras, barang haram itu. Disuruh dulu, sadar. Jahit, pikiran, memang menjadikan dosa, dua menit. Mau dari apa? Dari dosa, lapar bilang masih lain ulama. Kenapa? Udah mengambil kontrol, jahit. Lakukan memperoleh kalat nane, ini kan, enggak ini dimatikan. Lalu beredar, lalu bersehat, lalu cerita perjalanan dengan orang lain, lalu belajar menyiapkan ada lain. Dapat kita beri. Boleh. Tapi karena faktor ketika terkadang kita bisa menerima. Ya. Ya. Nah inilah anakku sekalian. Jadi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan sekarang ini, inilah salah upaya kita akan menjadi orang-orang yang kita menjadi orang-orang yang baik. Udah anaknya tahun ini kita punya manusia yang pendek dalam artian bahwa
ciri-ciri yang bagaimana arti Islam berembik. Apakah sekedar Islam KTP atau sekedar Islam yang bagaimana? Tergantung kita yang bisa menilai dengan Allah. Allah juga wajib kenal. Ya. Anda berdoa kenal si Allah. Atau tadi berada ya. Namun manusia juga ada terbatas. Ya. Jadi kamu bisa evaluasi sendiri apakah kalian itu selamat. Terutama bagaimana tentang sholat. Ya. Perbedaan aku diri KTP identitas agama Islam lalu sembahyang Allah lawe. Ya, sholat lima waktu dan terbiasa. Yang mengarah Islam kepanjangan dari sholat yang lima waktu. Ya, Islam itu adalah Islam. Era. L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Dia mengarah Islam. Kenapa? Lima waktu itu. Islam lalu tinggal ibadah dia kan. Dia mengarah Islam dia karena terdiri dari kepanjangan segala dari yang lima waktu itu. Ya, mulai dari sholat I-nya apa? Isya. S-nya apa? Subuh. L-nya lohor. A-nya asar. M-nya maghrib. Dia mengarah Islam. Ya. La ilaha illallah. Ya. Namun tidak pada sembahyang arah doa alasan. Tidak ada bisa karena berkumpul darah air butuh bisa. Pacar raja tu dulu ni. Karena dekor raja tiba aji. Beliau ni ayat tu dia nak abu. Ya. Nah, itulah sebabnya ia berkena mendoakan kita sebagai guru ini, ya. Namun dan kurang-kurang sabar dalam menghadapi kamu tadi dia tidak boleh kamu tadi, ya. Tidak sangat dibutuhkan kesabaran. Sebenarnya apapun yang kamu harus sabar. Gurunya sabar, orang tuanya sabar, ustaz-ustaz Anda harus sabar di dalam menjalani hidup. Namun lagi kurang sabar, maka akan tidak berubah hidup ini. Nurul iman ini akan bisa jaya nantinya bila mana kita mampu mengembangkan sabar ini dalam menghadapi keadaan semua. Ya. Lalu kalau sudah lelah lalu itu tidak perlu terkadang terapi sekali. Dalam para terapi, oke, nggak bisa mikir sekali. Saya sedang lemah lembut jadi ini. Agak kerasa seperti ini, tepuk saya kentong ini, rapi sekali, ada leger, ada sadar. Ya. Jadi, dia ada berwakaf di Rusia, jadi arah sekatan dengan dia, sudah menerima arah kesebelah, mungkin kantor negara atau di tengah makin pendek. Bebek ini jalan. Ya. Nah, kembali kepada teman Anda, ya, kita mengulas sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi, ya, bahwa kita ini adalah salah satu tanggung jawab kita, salah satu kewajiban kita adalah menuntut ilmu, seperti disampaikan oleh teman Anda. Kaum mukmin ya wajib hukumnya menuntut ilmu. Ilmulah untuk ilmu bila makti bila lagi. Untuk ilmu itu dari sejak buaya dalam lihat dalam perut orang tuamu. Jadi belajar bergerak tapi kita masih biarlah. Itulah gambaran bahwa ada ini batas karena ya untuk menuntut ilmu. Hukum mengenai kamu pada dia dengan Tuhan masih siap membiayai kamu. Ya. Yang membiayai kalian ini dalam rangka untuk membekali ilmunya adalah kalian manfaatkan kesempatan yang baik ini.
di luar sana kue karena dari gelandangan dengan orang batu sekolah. Ya, dengan orang atom, dengan orang konten, dengan orang buku, gara-gara karena apa? Kekurangan mampunya orang tua untuk membiayai. Bukan kepada dia itu syukur baik ama karena apa sekolah cara bermakan. Padahal apa kepada lalu beli motor di dengan tolak. Syukur. Lain kata lagi karena kembali kamu tidak ada dirasa di Allah. Misalnya apabila kamu pandai mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadamu, motor itu lebih sedikit karena dengan soal untuk kamu. Dia mau seperti motor. Lalu kamu tahu syukuri dia, ukur nikmat atas apa yang Allah berikan, maka tunggulah azab kebalikan seperti Allah. Lalu kamu pandai mensyukuri, maka akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Tatkala kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya. Lalu kedua enak dua dia soal niat. Ya. Lalu kanda nilai-nilai yang cerah, jika. Lalu kita anda kata kami yang betul-betul karena berkata. Kalau kita anda kami jaga tarik kan, mana dia semangat, ya. Mama kami yang dengan dasar kita macam, dengan cara peras wajah. Lalu kemudian dengan kaya persoalan yang memang berbagai keputusan dilakukan akan kuliah dan macam itu masuk datang madrasah masih tidak ada orang lain untuk sebenarnya. Bagus, ya. Bersyukuri nikmat Allah, syukuri kebiasaan yang itulah yang terbaik. Ya. Jadi kurang ini ya, tidak punya kebenaran masuk. Marahinya Allah kira, lalu tak tahu rumah tahu dan lebih, disebabkan Allah tahu lebih. Jadi kerja lain bersama dua kali dan dia lakukan ini. Kerja kata roti, kata batu aja, lalu boleh dua akan mana kita terang lain. Nah, syukur-syukur kamu dia adalah agak putih-putih dia. Agak meneh-meneh dia. Agak meneh kadu sabun, tapi putih. Lalu aku kira-kira minta baru lebih baik pula ke ini. Lalu Allah Maha Panjang, Allah Maha Tahu yang terbaik untuk Anda. Oh, amat kamu tidak ada tidak berang kamu. Kamu putih sombong, merah irut. Pakai kayu mulai beri kapal. Anda tak putih, kamu padinya tak seolah-olah gagah lain. Ya. Kan burung jangan garis kuliah kita di pemakai alam berkaya bulan dulu Rasulullah. Lalu itu bukan terang, mungkin sama lihat, mungkin apa ada di sini dah limonso. Kuliah kebaik bakal kita ini dua lama bulan dulu. Di bawah teriknya matahari. Tapi itulah perjuangan. Insya Allah apabila kita terus sabar dan istiqomah, tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Itulah yang saya harapkan kepada kalian. Jadikanlah ikhtiar usahamu, jadikanlah itu juga sebagai penolong. Sabar, ikhlas dan istiqomah itu pokok kunci dalam kita menghadapi hidup ini. Karena itu sekalian, ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan nanti kita jadikan kebetulan kita semua. Jadi para satu dia berikut kita harapkan anda dapat mana-mana dan beliau berkata, mari kita sama-sama ambil dan mari kita sama-sama belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah manusia yang beruntung manakala dalam hidupnya di sisi ini dia bisa menggunakan itu sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Ingat, dosa sebagai gawat kami Malaysia akan berakibat kebenaran Allah.
Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah ajaran agama Allah, dia maka jadi selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga selamat diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Paham ya? Lalu gawe dosa dan tiap anak kamu akibat itu dengan Allah. Dia mau kaku jadi jawab aku torot dan merasa gara-gara anak. Dia mau kena toa itu wajib hukumnya, wajib. Tidak ada batas tanggung jawab seorang orang tua pada anak-anaknya. Ya, dia perlu dengan toa itu tanggung jawab apa? Itu adalah amanah. Ya, amanah dititipkan Allah dan Allah yakin bahwa orang tuamu itu adalah makhluk dititipkan amanah. Tapi kala dia lalai, maka itu akan berakibat dalam orang tua itu sendiri. Kata kamu berkreasi dengan doa karena mati, ya, kamu kajian si guru pada terima dengan baik, ya, jadi kerja. Ya. Nah, inilah harapan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu memberikan kekuatan hati, batin, ya, lahir dalam menghadapi segala bentuk ujian kita yang ada di masyarakat. Lebih-lebih kamu tadi dia mau ujian kelas 3 dia, mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat, ya, sehat, tidak kurang satu apapun, hingga kamu nanti akan melewati ujian ini dengan maksimal dan memberikan hasil yang maksimal. Sekarang ini mungkin yang bisa saya sampaikan atas segala perhatian yang saya terima kasih. Jadi dan kepada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.